dikerjakan. Mainnya nanti. Lagi pula sekarang sedang masa pandemi, jadi dikurangi main keluar rumahnya, lebih banyak di rumah mengerjakan tugasnya. Jangan lupa selalu mengerjakan tugasnya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, tugas kalian akan menumpuk di akhir. Kalau menumpuk di akhir, nanti kalau menumpuk di akhir, kasihan kalian, apalagi kalau sudah mau rapotan. Nah, halo, terdengar suara saya? Benar, Pak. Tadi seperti ada kesalahan, mikrofonnya tiba-tiba tidak bisa nyala, jadinya harus diperbaiki dulu ya, maaf ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama semuanya ya, kita berdoa bersama-sama seperti biasa. Semoga dengan doa tersebut kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oke, siap? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. 1, 2, 3. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Raditu billahi robba wa bi-islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah,
Ya Allah, Ya Allah, karuniakanlah kepada aku kefahaman. Amin. 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 Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah alamin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam jangan lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali Google Meet pada pagi hari ini, untuk mempersiapkan dulu buku tema dipersiapkan. Untuk buku temanya semuanya dipersiapkan, buku tema 1. Buku tema satunya sudah ya, buku tema satunya dipersiapkan. Yang pertama kali akan kita bahas adalah, coba kalian buka di perkembangbiakan hewan. Itu tentang perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan hewan. Oke, perkembangbiakan. Di halaman 68, 69 itu ada perkembangbiakan hewan. Ya, tapi di situ kurang lengkap. Nah, oleh sebab itu di sini Bapak berikan tambahan materi untuk yang perkembangbiakan hewan. Nah, nanti kalian bisa membuka di Classroom. Di Classroom nanti materinya sama dengan ini, bisa kalian baca kembali. Jadi ini tidak perlu kalian catat lagi, tinggal nanti di Classroom bisa kalian lihat ya materi-materinya. Siap? Oke. Nah, kelihatan sudah ini? Kelihatan? Materi IPA kelas 6, perkembangbiakan hewan. Kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillah. Nih, perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, kemarin sudah dikasih tahu generatif itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau di hewan itu melibatkan namanya induk jantan sama induk betina. Kalau ayam berarti ada ayam jago, ayam betina. Kalau ada kucing, kucingnya yang cowok sama kucing cewek. Nah, begitu. Jadi ada yang jantan dan ada yang betina. Itu. Nah, perkembangbiakannya itu menghasilkan embrio. Kalau kemarin kan ada yang namanya ada, kalau dulu kan calon buah. Kalau sekarang embrio atau calon anak. Hah? Gimana? Halaman berapa? Oh, halaman 68 69. Tapi di situ masih kurang lengkap. Jadi Bapak tambahin untuk materinya. Jadi kalian buka itu sambil memperhatikan layarnya, HP-nya atau laptopnya diperhatikan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, tadi perkembangbiakan generatif pada hewan itu menghasilkan embrio atau calon anak. Kalau dulu kan bakal buah, bakal biji, bakal buah. Nah, itu untuk hewan, untuk tumbuhan. Sekarang untuk hewan itu embrio atau calon anak. Calon anak termasuk manusia juga embrio, calon anak. Tumbuhnya ada dua, yaitu di dalam cangkang telur dan juga di dalam rahim. Nah, ini nanti yang membedakan tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang menggunakan cangkang telur, ada yang langsung di rahim tanpa cangkang telur.
Kalau mau tahu cangkang telur itu apa, kalau misalnya masak ayam, masak telur ayam, di luarnya ada yang keras, yang tuk dipecahkan itu namanya cangkang telur. Itu cangkang telur itu adalah untuk hewan-hewan yang bertelur. Perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Ini bertelur atau ovipar ini. Ya, ovipar bertelur karena telur itu bunder, jadi diawali dengan ovipar. Gampang toh ngapalinnya? Gampang. Telur itu bunder, jadi yang bertelur diawali dengan O yang juga bunder. Jadinya bertelur itu ovipar. Ngapalinnya gitu. Kemudian yang kedua, melahirkan atau beranak. Mungkin kalau di buku tema itu tulisannya beranak. Sama dengan melahirkan, yaitu vivipar. Nggak ada O-nya, karena dia nggak ada cangkang telurnya. Dia nggak ada cangkang telurnya, dia langsung di rahim. Di rahim, adanya di bagian perut, bagian bawah itu ada namanya rahim. Tapi untuk yang betina atau yang cewek, kalau yang cowok jangan mencari rahimnya, karena tidak ada kalau cowok. Itu hanya untuk yang betina atau cewek yang ada rahimnya. Kemudian perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Dia bertelur tapi juga melahirkan, yaitu ovovivipar. Bagaimana kok bertelur juga melahirkan juga? Nanti Bapak jelaskan lebih dalam lagi ya. Karena kalau yang ovovivipar itu ada beberapa keunikan. Nanti Bapak jelaskan. Oke. Kita mulai dari perkembangbiakan yang pertama, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu zigot atau embrionya atau yang calon anaknya itu berkembang di dalam cangkang. Jadi zigot hewan itu yang pertama tumbuh dan berkembang dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan, kemudian zigotnya itu dibungkus oleh cangkang yang keras. Yang tadi kayak telurnya ayam, itu kan cangkangnya keras. Yang biasa kita sebut telur, makanya disebut bertelur. Kemudian cangkang yang keras itu dikeluarkan. Telurnya dikeluarkan. Kemudian embrionya akan berkembang di luar tubuh induknya, itu ovipar. Jadi berkembangnya bukan di dalam tubuh, tapi di luar tubuh untuk embrionya. Setelah zigotnya atau calon anaknya itu ada yang kuning-kuning itu. Nah, jadi kalau kalian lihat telurnya, yang warna kuning itu adalah calon ayam. Nah, yang warna putih itu adalah makanannya, makanan untuk embrionya, makanan untuk calon anaknya. Jadi yang putih-putih itu mengandung protein untuk calon anaknya. Itu untuk yang bertelur. Jadi bertelur itu menghasilkan cangkang, kemudian cangkangnya dikeluarkan. Contohnya apa? Nih, berbagai macam serangga, mulai dari lebah, belalang, kupu-kupu, semut, kumbang, poneki, capung, tawon, lalat. Itu semuanya berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang memiliki bulu. Nanti bulu sama rambut beda ya. Bulu itu seperti unggas-unggasan yang bisa terbang sama unggas-unggasan yang tidak bisa terbang. Kalau yang tidak bisa terbang kayak ayam itu isone melompat. Nah, sayapnya dikepakkan ra iso munggah, nggak bisa terbang. Jadi tetap ayam, bebek, mentok, belibis. Iki belibis ki ayamnya sugih, burungnya sugih karena wis iso belibis. Terus angsa. Kemudian unggas-unggas yang bisa terbang seperti kakak tua, betet,
terus parkit, unggas-unggas lainnya, semua unggas, semua jenis-jenis burung itu termasuk ovipar atau bertelur. Kemudian ada yang disebut dengan reptil. Reptil itu seperti ular, buaya. Terus ada iguana yang merayap-rayap, itu reptil. Itu semuanya bertelur, tapi ada beberapa yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nanti Bapak kasih tahu yang mana. Ular itu sebagian besar bertelur ya. Kemudian amfibi seperti kata. Terus apalagi nih? Yang hewan yang bisa hidup di dua alam, itu amfibi biasanya. Oke. Untuk ovipar ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau itu kita lanjut ke vivipar, melahirkan. Nah, melahirkan dia tidak menghasilkan cangkang. Jadi embrio hewan vivipar itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Ada yang tahu mamalia itu apa? Ada yang tahu mamalia apa? Nih, mamalia, bukan mamaknya Lia, bukan ya. Mamalia itu bukan mamaknya Lia, bukan. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Mamalia adalah hewan yang menyusui, berarti dia memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Contohnya banyak. Nah, tadi kalau kayak burung, unggas, ayam itu berbulu. Kalau vivipar berambut. Jadi kalau kalian melihat kucing itu bukan bulu tapi rambut. Nah, bedanya apa bulu sama rambut? Kalau bulu itu bercabang, kalau rambut enggak. Kayak rambut kalian kan enggak bercabang. Kalau bercabang berarti rusak. Ya. Jadi kalau yang vivipar itu hewan-hewan yang memiliki rambut. Seperti ini, beruang kutub gede banget. Terus ada kanguru, panda, apalagi harimau, zebra, ada jerapah, kijang, ada babi juga, ada singa. Ini apa nih yang gede nih? Wow, yang belalainya panjang. Gajah. Terus ini hewan termasuk hewan langka. Hewan apa ini? Apa? Badak bercula. Nah, satu. Yang katanya kalau yang asli itu yang ada badaknya. Ini berarti asli, ya. Nah, terus ada sapi, kambing juga melahirkan. Terus ini kelinci, monyet. Nah, ada juga hewan di laut yang ternyata vivipar. Tidak semua ikan itu bertelur. Kalau tadi kalian lihat di sini ikan-ikanan termasuk yang ovipar, tapi ada ikan yang melahirkan. Contohnya adalah lumba dan paus. Nah, jadi itu adalah termasuk hewan mamalia. Mereka melahirkan, tidak bertelur. Walaupun termasuk jenis ikan. Oke. Ada pertanyaan untuk vivipar? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Vivipar yang ada di darat itu sebagian besar telinganya kelihatan. Kan? Kayak kambing, sapi kan telinganya kelihatan. Kelinci telinganya gede. Tapi kalau ovipar kalian lihat telinganya sebagian besar tidak ada, bahkan nggak ada semuanya kelihatan kupingnya, ya kan? Itu yang membedakan. Oke, itu ovipar sama vivipar. Selanjutnya adalah ovovivipar. Dia bertelur dan melahirkan. Maksudnya di sini bukan dia bertelur sambil melahirkan, enggak. Maksudnya di sini adalah dia menghasilkan zigot kemudian dibungkus oleh cangkang telur, sama seperti ovipar. Tapi cangkang telurnya tidak dikeluarkan, tetap di dalam
tubuh induknya. Nah, jadi dia dierami di dalam tubuh induknya, tidak dikeluarkan. Jadi cangkang telurnya tidak dikeluarkan, dia tetap di dalam tubuh sampai menetas. Kemudian setelah menetas, keluar dari tubuh induknya dan melahirkan. Contohnya apa? Nah, ini ada kuda laut juga, tapi kuda laut itu adalah yang unik. Kalau kayak ular boa, ikan hiu macan, terus ini kadal. Nah, yang ini apa, yuk? Ada yang tahu ini hewan apa namanya? Ada yang tahu? Cicak. Hah? Nah, ini hewan ini lebih banyak ada di Australia. Namanya platypus. Platypus. Hewannya ini namanya platypus. Ini adalah hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan. Jadi telurnya tidak dikeluarkan, tapi ditahan di dalam tubuh sampai menetas kemudian dilahirkan. Tapi untuk kuda laut, nah ini kuda laut unik, yang bertelur betina, tapi yang melahirkan jantan. Kalau kuda laut itu, jadi proses pembuahannya itu di betina, kemudian sampai menghasilkan telur, kemudian telur betina dikeluarkan telurnya. Nah, setelah dikeluarkan, telur itu disimpan, langsung dihisap lagi sama yang jantan. Disimpan di dalam tubuh jantan. Nah, karena di dalam tubuh jantan itu ada namanya kantong, kantong untuk menyimpan telur. Kemudian dibiarkan sampai menetas. Jadi yang melahirkan adalah jantan kalau untuk kuda laut. Tapi sama dia ovovivipar juga, bertelur dan melahirkan. Walaupun prosesnya harus memindahkan telur dari betina ke jantan. Oke, untuk yang generatif ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kita lanjut untuk perkembangbiakan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, kalau tadi generatif ada jantan dan ada betina, sekarang vegetatif itu tanpa melibatkan jantan dan betina, hanya melibatkan satu induk. Biasanya terjadi pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, tahu kan? Yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, perkembangan vegetatif itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang kalian kenal cukup 3. Yang pertama, fragmentasi, kemudian pembentukan tunas. Nah, tunas sama kayak tumbuhan juga ada tunas. Di hewan juga ada yang membentuk tunas, kemudian membelah diri. Fragmentasi itu adalah memutuskan atau bagian tubuh yang terputus kemudian menjadi individu baru. Tuh. Kalau pembentukan tunas itu hampir sama seperti tumbuhan. Jadi ada tumbuh calon baru di tubuhnya kemudian lepas. Nah, membelah diri itu hewan bersel satu. Oke. Kita lihat untuk masing-masingnya. Fragmentasi itu perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Kalau kalian pernah melihat yang paling gampang aja, cacing tanah. Mungkin kalau yang sering mancing menggunakan cacing tanah bisa tahu. Cacing tanah kalau dipotong dia nggak mati, ya kan? Malah yang potongannya jadi cacing baru. Potongannya yang satu jadi cacing baru, yang satu jadi cacing baru. Jadi cacing tanah kalau kalian potong nggak mati, malah jadi 2 cacing yang berbeda. Itu namanya fragmentasi karena dipotong atau terpotong kemudian jadi individu baru. Nih contohnya ini cacing planaria. Ini regeneration in planaria kalau bahasa Inggrisnya, atau perkembangbiakan pada planaria. Nih contohnya pertama dia kepotong,
kemudian kepala sendiri, buntut sendiri. Nah, yang kepala tumbuh buntut, yang buntut tumbuh kepala. Nah, jadilah dua individu yang berbeda. Itu ya. Itu namanya fragmentasi. Ada pertanyaan sampai fragmentasi? Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya pembentukan tunas. Nah, tadi udah Bapak jelaskan, kalau tunas itu tumbuh dari tubuh induknya, mirip seperti tumbuhan, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Ini contohnya adalah hydra. Hydra ini termasuk tumbuhan laut. Kebanyakan yang menggunakan tunas itu hewan laut, maaf, yang termasuk yang dengan tunas itu hewan laut biasanya. Contohnya hydra. Hydra itu kalau geraknya dengan cara kayak joget-joget ngono kuwi geraknya. Nah, dia tumbuh tunas. Pertama ini individu atau induknya, kemudian ada tunas kecil tumbuh, kemudian tunasnya berkembang. Setelah berkembang, lepas, jadilah individu baru. Nanti dia tumbuh gede lagi, begitu lagi. Nah, ubur-ubur, sama ubur-ubur juga seperti itu. Anemon laut, nih contohnya anemon laut. Jadi, kalau kalian lihat di laut, ada anemon laut. Anemon itu bukan tumbuhan, tapi anemon adalah hewan. Hewan yang menempel di terumbu karang. Ya, itu juga berkembang biak dengan tunas sama. Ya, ada pertanyaan untuk tunas? Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Yang terakhir, perkembangbiakan hewan bersel satu dengan cara membelah inti selnya. Jadi membelah diri itu beda sama fragmentasi. Kalau fragmentasi kan dipotong atau kepotong atau dipotong atau memotong, memotong bagian tubuh. Kalau membelah diri itu membelah inti sel. Jadi ini hewan-hewan bersel satu. Bagaimana cara untuk melihat hewan bersel satu? Harus menggunakan alat. Contohnya amuba, virus, bakteri. Virus seperti yang kita kenal, yang namanya virusnya virus COVID. Mesti tahu toh. Kenapa kok penyebarannya sangat cepat? Kenapa penyebarannya sangat cepat? Sebabnya ini karena dia termasuk hewan bersel satu. Dia dengan cara membelah diri dalam hitungan detik, menit, kadang-kadang cuma hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik udah bisa membelah diri. Caranya ini misalnya amuba dewasa. Kemudian tahap pertama yang di tengah-tengah ini namanya inti sel. Nah, inti selnya membelah menjadi dua. Setelah membelah menjadi dua, diikuti oleh tubuhnya. Tubuhnya kemudian membelah menjadi dua atau yang disebut dengan nukleusnya. Kemudian jadi dua, jadilah dua sel anak. Jadilah dua amuba. Nah, virus juga begitu caranya. Bakteri juga seperti itu. Jadi membelah diri itu dengan cara membelah inti selnya. Beda sama yang memotong tubuh tadi atau fragmentasi. Ya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau gitu ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif. Oke, selanjutnya adalah tugas. Ini tugasnya untuk hari ini. Kalian mengerjakannya ada dua ya. Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman, untuk tugasnya di halaman 64 yang atas itu ya. Nah, 64 yang atas itu. Tapi hewan-hewannya ini Bapak tentuin. Ya. Hewan-hewannya Bapak tentuin. Coba kalian bisa nulis di atasnya ini.
Yang di atasnya itu ada tempat tuh di atasnya ini. Ya kan? Yang paling atas di buku kalian. Halo? Iya, Pak. Nah, di atasnya itu kalian tulis ini. Yang pertama semut. Nah, tulis semut. Yang latihan soal mandiri, Pak. Iya, yang halaman ini, yang beranak, terus beranak dan bertelur, bertelur itu. Ada kan yang bunder-bunder ini? Nah, yang di atasnya, yang kelompokkanlah hewan-hewan. Nah, di atasnya itu kalian tulis nama-nama hewan ini dulu. Yang pertama semut. Nah. Udah? Ya, disiapkan. Alat tulisnya juga. Kalian tulis semut, kemudian ikan nila, ikan lele, ular boa, ikan hiu macan, kelinci, kera, sapi, buaya, nyamuk, kadal, kambing, gajah, katak, iguana, kuda laut, platypus, paus, lumba-lumba, cecak, kucing, ayam, bebek, harimau, dan burung beo. Nah, jadi yang kalian kelompokkan itu hewan-hewan ini nanti. Misalnya semut. Semut itu apa? Nah, semut itu apa? Semut itu bertelur, Pak. Ya, ditulis di bertelur ini. Semut. Nah, terus ikan nila apa? Nah, ikan nila itu, Pak, melahirkan, Pak. Misalnya, ya tulis ikan nila. Bukan, Pak, bukan melahirkan lalu bertelur, Pak. Ya tulis berarti ikan nila di tempat bertelur gitu. Jadi kalian mengelompokkannya nanti itu sebagai tugas. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah semua? Dicatat semua? Classroom sama ada ini juga, nanti bisa kalian lihat nama-nama hewannya ini di Classroom juga ada. Oke, kita lanjut ke tugas kedua untuk IPA. Mengerjakan soal ini, tapi ini dikerjakan di buku tulis. Ada 5 soal. Ini juga bisa kalian lihat di Classroom ya. Nah, karena masih ada lagi tugas untuk mapel lain. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi IPA ada berapa tugas? IPA ada berapa tugas? Ya. 2 ya. Tugas pertama dari buku tema, tugas kedua dikerjakan di buku tulis ya. Oke. Ya, Pak. Itu adalah untuk muatan IPA. Nah, sekarang kita masuk ke muatan IPS. Nah, muatan IPS itu kalian lihat di halaman 67. Coba lihat halaman 67. IPA-nya sudah? Ada pertanyaan untuk IPA? Untuk IPA ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ada? Oke, kalau gitu kita masuk ke halaman 67.
IPS. Nah, udah dibuka? Sudah? Sudah. Nah, di situ ada tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kenapa kok kita harus membahas ini? Karena negara-negara ASEAN adalah negara-negara tetangga dari Indonesia. Nah, kemarin sudah tahu ASEAN itu adalah organisasi yang yang membawai semua negara-negara Asia Tenggara. ASEAN itu penting dalam perekonomian negara Asia Tenggara, yaitu sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, jadi misalnya ada yang rebutan pengen beli ini, wah, karena untuk menghindari persengketaan, maka ASEAN itu menengahi biar tidak ada sengketa. Tuh. Apa itu potensi ekonomi? Biasanya berkaitan dengan mata pencaharian dari negara masing-masing. Seperti Brunei. Brunei itu banyak pertambangan, mulai dari minyak bumi dan gas alam. Kemudian Filipina. Filipina hasil pertanian dan perkebunannya yang besar. Seperti ini kita lihat ada nanas, ada padi, ada kelapa maksudnya, ada gula dan lain-lain. Kemudian Indonesia, negara kita termasuk negara Asia Tenggara, termasuk pendiri ASEAN, juga memiliki potensi ekonomi, yaitu ada pertanian di dalamnya, ada mengekspor minyak, ada pariwisata. Nah, ekspor dan pariwisata itu adalah sumber devisa negara atau penghasilan negara dari luar, ya. Kemudian negara lain ada Kamboja, Kamboja dan Laos itu ya sama-sama dialiri Sungai Mekong. Kemudian Malaysia, negara tetangga kita itu yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Tapi termasuk negara yang ramai karena menjadi tempat transit. Thailand itu disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena menghasilkan padi yang melimpah, jadi disebut sebagai lumbung padi. Kemudian Vietnam ini setelah pulih dari perang Vietnam, mulai berkembang dari pariwisata, turis, usaha jasa, perhotelan, restoran untuk Vietnam. Oke. Itu untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri ya di halaman 67 sampai dengan halaman 70 itu bisa kalian baca sendiri. Nah, setelah kalian baca, kalian mengerjakan soal. Soalnya bukan dari buku tema ya. Soalnya nanti bisa kalian lihat juga di Classroom. Nah, soalnya ada 15 tugas IPS ini bisa kalian lihat di Classroom ya. Untuk mengisinya kalian nggak perlu nyari di Google. Nggak perlu nyari di Google, nyari di buku tema yang halaman 67 sampai halaman 70 itu. Semua ada di situ. Ini soal-soalnya diambil dari situ. Negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara ada di bacaan situ. Tinggal kalian tulis negaranya apa, ya. Semuanya ini ada di situ dan ada uraian. Nih, kalian kerjakan di buku tugas.
nanti soalnya bisa kalian lihat di Classroom. Ketika kalian ingin mengerjakan, tinggal kalian buka Classroom, kalian pencet PDF-nya, kemudian bisa kalian lihat di situ. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak? Oke. Jadi sekali lagi tugas kalian untuk hari ini ada 2 mapel. Yang pertama IPA, yang kedua IPS. Untuk IPA itu ada 2 tugas. Tugas yang di buku tema yang pertama, yang kedua tugas menjawab soal yang ada di PDF, yang ada di Classroom itu. Tinggal buka PDF-nya, di bagian akhir itu ada soal dikerjakan, ya. Nah, kemudian IPS juga dari Classroom soalnya, tapi materinya ada di buku tema. Kalian tinggal baca-baca aja, pasti ketemu. Nanti kelihatan kalau yang ngambil di Google sama ngambil di buku kelihatan. Kalau ngambil di Google mesti nggak sama jawabannya kayak di buku. Karena di buku sudah ada jawabannya, udah ada penjelasannya. Jadi tinggal dilihat. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin untuk terakhir kali bisa menampilkan wajahnya terlebih dahulu sebelum Bapak akhiri ya. Sebelum Bapak akhiri, bisa menampilkan wajahnya dulu dengan menghidupkan kameranya masing-masing. Nah, kasih lihat wajahnya. Yo. Kasih lihat semua, jangan setengah-setengah aja. Nah, jadi kalau setengah-setengah Bapak susah melihatnya. Oke, semuanya senyum. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Tidak, Pak. Mari kita mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pesan terakhir Bapak, tetap disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk membaca Al-Qur'an tadarusnya, terus dilanjutkan. Jika ada pertanyaan bisa melalui WA ya. Oke. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengerjakan tugas semua.